Apa yang salah ini? Manajemen penyidikan yang lambat, tidak fokus, tidak concern menyelesaikan ini? Ini kasus yang sangat menarik sekali ya. Pelajaran untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Oke, dari kasus ini yang harus dijawab adalah apakah ini kasus kecelakaan atau pembunuhan. Betul. Kalau kecelakaan harus dijawab juga apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ada lawan. Kemudian kalau ini bukan kecelakaan, ini pidana, pembunuhan, maka timbul pertanyaan, apakah pembunuhnya yang sekarang sudah divonis oleh hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ini adalah sebagaimana yang disampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya, termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Baik. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita, memperbaiki karena penyidikan awal tidak benar. Awal dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal, kan ada itu kan di TKP. Kemudian setelah itu berubah menjadi pembunuhan dan perkosaan. Nah, saat perkosaan disinilah tidak berfungsi crime scientific crime investigation. Kenapa? Perkosaan ada sperma. Nah, kalau ada sperma, sebagaimana dikatakan di situ ada berapa laki-laki? Kan ada yang sudah tertangkap 8 ya. Betul. Ditambah yang tidak tertangkap 3 katanya. Ditambah lagi yang meninggal 1. Nah, ini sperma siapa? Kalau seandainya waktu itu diadakan tes DNA atau diuji di laboratorium, sperma ini milik A, B, C, D dan seterusnya, dan A, B, C, D inilah yang sudah divonis, maka tidak bisa mengelak. Tapi karena tidak, nah ini timbul pertanyaan, ini sperma siapa? Mau dicari sekarang nggak bisa. Betul. Oke, dan terus akhirnya berkembang. DPO nggak tertangkap, berkembang, ini ada pejabat, ada apa-apa dan sebagainya. Karena apa? Ini pertanyaan, kasus yang sedemikian, identitas jelas, ditulis dan sebagainya, kok tidak ketangkap 8 tahun. Nah, bagaimana mau menangkap perkara yang besar? Tapi alhamdulillah kita bersyukur dan hormat saya kepada adik-adik saya yang di markas besar dan di Polda. Mereka mengadakan examination terhadap kasus ini, mengaudit kasus ini. Telah turun dari Mabes untuk mengecek apakah penyidikan dilakukan secara benar, sesuai prosedur, sesuai hukum, dan sudah bekerja. Dan sudah menangkap 1 DPO. Baik. Dan mudah-mudahan 1 DPO ini tidak salah. Betul. Artinya, ada kemungkinan salah, Pak? Bisa jadi. Kita tanya aja nanti sama pengacaranya. Sebelum Pak Jogi cerita, karena ada salah satu hal yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga. Ketika pihak kepolisian mengumumkan tertangkap di Bandung, tapi tidak memberikan lokasi detailnya, ditangkap di mana? Itu jadi pertanyaan, kenapa tidak dibuka? Kenapa nggak dibuka? Nah, saya berharap betul-betul inilah orangnya, sehingga semua misteri akan terungkap. Apakah betul dia pelaku, atau pelaku fiktif, atau apa? Karena apa? Timbul pertanyaan bahwa DPO itu warga daripada suatu kampung atau suatu desa, RT, dan ketua RT dan kepala desa mengatakan tidak ada warga kami nama itu. Baik, Pak Susno. Nah, maka timbul pertanyaan, saya yakin ini Mabes Polri telah menyelidiki siapa yang membuat DPO ini. Apa dasarnya menyebut dia DPO? Apakah DPO ini fiktif atau tidak? Mudah-mudahan DPO itu benar, dan mudah-mudahan tersangka yang ditangkap itu benar. Dan kita berharap dari kasus ini pelajaran besar untuk aparat penegak hukum. Baik, baik. Penyidikan seandainya, ya ini tanda petik ya, saya tidak katakan penyidikan salah. Seandainya penyidikan salah, rekayasa dan sebagainya, mestinya ditolak oleh jaksa penuntut. Seandainya masih lolos juga, ini pasti divonis bebas oleh hakim pada tingkat pertama. Seandainya hakim tingkat pertama pun lalai, ini pasti divonis bebas oleh banding. Seandainya banding pun masih lalai juga, pasti ditolak oleh kasasi. Tapi kenapa ini dari sini sampai sini lolos semua? Ini harus kita perbaiki. Kalau seandainya ya, saya tidak mengatakan seandainya salah pada tingkat penyidikan, ternyata masih dihukum sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah, berarti peradilan kita tidak sedang baik-baik saja.